Kalian pikir Blue Lock anime yang memperlihatkan kepada kita penderita skizofrenia? Kalian salah besar. Anime yang memperlihatkan kepada kita penderita skizofrenia hadir di musim yang sama dengan Blue Lock. Apakah nama anime tersebut? Berikut adalah animenya. Oke, jika kalian menonton anime-anime musim kemarin dan bertanya-tanya kenapa Blue Lock yang rasa-rasanya biasa-biasa aja justru malah bisa menjadi manga paling populer di Jepang dan penjualannya paling tinggi, kalian mungkin lupa dengan salah satu event yang mengglorifikasi Blue Lock sebagai salah satu anime populer di periode kemarin. Tahu event tersebut apa? Yap, event tersebut adalah World Cup alias Piala Dunia Qatar 2022. Namun sebelum itu, sebenarnya Blue Lock ini sudah lumayan cukup terkenal dikarenakan konsep Blue Lock yang berbeda dengan anime-anime tipe sport atau tipe olahraga kebanyakan. Seperti misalnya Haikyuu, Kuroko, dan juga Kapten Tsubasa. Nah, konsep dari Blue Lock ini berkebalikan dengan anime-anime olahraga tersebut yang pada dasarnya berfokus pada kerjasama antar tim dan meraih mimpi bersama-sama. Blue Lock justru adalah Squid Game-nya anime sport yang pada dasarnya memprioritaskan keegoisan dan mempentingkan diri sendiri di dalam olahraga sepak bola. Dikarenakan mindset yang berbeda ini, maka pada akhirnya pemain-pemain yang ikut eliminasi Blue Lock harus membuat kepribadian baru. Dan ini pada akhirnya berujung dengan para penonton anime Blue Lock, terutama yang merupakan hater dan pembenci-pembenci Blue Lock, menjuluki kalau anime ini adalah anime skizofrenia. Tapi benarkah julukan-julukan tersebut? Wong anime bukan berasal dari medis, jadi Wong anime cuma bisa mengeluarkan opini bahwa Wong anime kurang setuju dengan sebutan bahwa Blue Lock merupakan anime skizofrenia. Karena menurut Wong anime, ada satu anime yang benar-benar mewakili skizofrenia sejati yang juga keluar di musim yang sama dengan Blue Lock. Nah, nama anime tersebut adalah Bocchi the Rock. Nah, Bocchi ini merupakan salah satu anime terbaik musim kemarin. Dan kalau kalian gak nonton anime yang satu ini, kalian ketinggalan salah satu anime yang memperlihatkan kepada kita sesuatu yang berbeda. Ya, penderita skizofrenia lainnya. Jadi pada dasarnya Bocchi the Rock ini menceritakan mengenai Bocchi yang sejak SD, SMP hingga SMA tidak memiliki teman. Dan melihat orang-orang yang ternyata bermain alat musik sangat terkenal hingga memiliki banyak teman, dia pun kemudian mulai mencoba untuk menggunakan alat musik sebagai cara untuk memiliki teman. Namun pada akhirnya dia pun hanya terkenal sebagai YouTuber yang tidak memperlihatkan wajahnya, dan latihannya yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, beberapa jam tiap hari, tidak menghasilkan teman sama sekali. Terlepas dia terkenal sebagai musisi anonimus di YouTube, dia pada akhirnya sama dengan namanya sendiri masih menjadi Hitori Bocchi alias penyendiri. Nah, berkat pengalaman Bocchi yang luar biasa ini sebagai seorang penyendiri dan telah malang melintang sebagai Ronin di dunia kesendirian, Bocchi pada akhirnya menampilkan sebuah persona dan kepribadian di mana dia sering melamun dan pada akhirnya menggunakan lamunan tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak terduga dan hal-hal yang tidak terkira. Kelakuan seperti misalnya geletakan di jalan aspal, memakai aksesoris aneh dan melakukan kelakuan-kelakuan aneh saat menyambut teman-teman pertamanya ke rumahnya sendiri, atau bahkan memakai kardus buah mangga saat melakukan konser adalah kelakuan-kelakuan lain dari Bocchi yang menunjukkan kalau dia menderita skizofrenia akut sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sosial secara normal. Nah, kelakuannya yang mencerminkan imajinasinya yang memang luar biasa buas, brutal, dan luar biasa liar benar-benar memperlihatkan kepada kita kalau kelakuan skizofrenia sejati ya sebenarnya seperti Bocchi ini, bukan seperti para pemain sepak bola di anime Blue Lock.
Terlepas dari definisi skizofrenia atau bukan dari kedua anime tersebut, Wong Anime merekomendasikan kepada kalian untuk menonton kedua anime ini karena kedua anime ini adalah anime bagus yang wajib buat kalian tonton dan merupakan salah dua dari produk terbaik musim kemarin di dunia anime. Blue Lock jelas sekali memiliki keunggulan di sisi ceritanya yang anti mainstream, terlepas kalau ceritanya adalah cerita anime sport atau olahraga yang biasanya mendahulukan pertemanan, kerjasama, dan hal-hal umumnya bersifat mainstream di dunia olahraga. Tapi Blue Lock ini memakai sistem eliminasi sehingga apa yang dianggap teman di arena justru malah dianggap musuh di anime yang satu ini. Sementara itu Bocchi the Rock adalah anime yang memperlihatkan kepada kita bagaimana visual yang baik jika diterapkan di suatu anime akan membuat anime tersebut naik ke awang-awang jika melihat kualitas semata. Bocchi the Rock ini memperlihatkan kepada kita imajinasi liar dari Bocchi dan lalu memperlihatkan visual dari pikiran-pikiran Bocchi tersebut dalam media visual yang sangat jelas sehingga kita bisa kurang lebih menebak jalan pikiran Bocchi sebagai penyendiri, padahal kita tahu kalau dia penderita skizofrenia akut. Dan ini tentu saja membuat kita kalau kita hidup dengan Bocchi akan tidak mampu menebak pikiran-pikiran Bocchi. Tapi anime memperlihatkan kepada kita media visual ini dengan sangat baik sehingga setidaknya kita bisa melihat jalan pikiran orang atau penderita yang pada dasarnya hampir tidak bisa ditebak sama sekali ini. Baiklah semuanya, itulah pembahasan mengenai anime skizofrenia yang sesungguhnya. Jadi menurut Wong Anime, Blue Lock bukan anime skizofrenia. Ya ada sih indikasi-indikasi ke sana, tapi menurut Wong Anime, kalau ada anime yang menunjukkan fenomena atau gejala skizofrenia sejati, maka Bocchi the Rock adalah anime yang benar-benar menunjukkan hal-hal tersebut. Dan protagonis utamanya yaitu Hitori Bocchi alias Bocchi the Rock memperlihatkan kepada kita gejala-gejala tersebut secara jelas. Oke, dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Jika kalian ingin menonton video Wong Anime lainnya seperti misalnya pembahasan Wong Anime mengenai Cooking Campfire in Another World yang merupakan salah satu isekai pertama MAPPA dan akan tayang sebentar lagi di Muse Asia dan Muse Indonesia, maka kalian bisa menonton video tersebut di samping ini.